warahmatullahi wabarakatuh. Diridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ummatihi syalkiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila khadrati jami sahabati Rasulillah ajma'in sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa khususan ila rohi jamalikatil muqarrabin wal karrubin Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi abina Adam wa min akhawa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi Bayi Abdul Hamid, Bayi Abdul Majid, Bayi Jari Bahri, Bayi Abdul Samad bin Barnabi. Khususan ila rohi Bayi Abdul Karim, Bayi Abdul Rahim, Bayi Abdul Jalil, Bayi Abdul Rasyid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi jami auliya itisawi jawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Khususan ila ruhihi wa jazadi jami sahidupe Bapak Nurdin Supardiaga min himdillahi ta'ala bi barakati sirri Fatihah. Khususan ila ruhihi wa jazadihi Muhammad Hussein Saputra min himdillahi ta'ala ja'alillah lahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila ruhi wa jasadin jami'an fi hadil majlis ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa min hawa wa ma tanasara bainahum ila yaumiddin. Allahumma fir lahu warhamhu wa bi barakati sirri Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bil ulumil ulama'i rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqul waladi 'alal walid salah satu asya ayyuhsina ismuhu idza wulidah
ayyu'allimahu kitabahu idza aqalahu ayyuzawizahu idza adrakahu amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, para takmir masjid yang saya hormati, pada Bapak Kepala Desa beserta staf Atarut jajaran pemerintahannya yang saya hormati, ada bini sepuh, sesepuh Desa Tanjung Tirtalaka, Tanjung Serayan yang saya hormati, wabil khusus Sohibul Bait keluarga besar Bapak Nurdin yang saya hormati, pada para bapak ibu hadirin Jamiah Wali Madul Khitan yang saya hormati, wabil khusus Ananda Muhammad Fizen Saputra bin Bapak Nurdin yang saya hormati, pada segenap panitia rombongan musik yang saya hormati, tiada kata untaian yang pantas bagi hamba Allah kecuali mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang hari ini kita mendapat beberapa nikmat dan rahmat sehingga dapat bermuajahah bil wujuh fi hadzal majlis dalam rangka Walimatul Khitan. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini menjadi tambah kita keimanan, keihsanan, dan menjadi tambah ketakwaan kita, dan menjadi tambahan ilmu kita, sehingga menjadi jembatan kita kesempurnaan hidup dunia sampai kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, juga diakui menjadi umatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, saya di sini menetapi undangan keluarga besar Bapak Nurdin menepati janji dan menjadi bebasnya ujar Bapak Nurdin dan seanaknya yang bernama Muhammad Fizem Saputra. Waktu itu kelak beliau berkata, saya mau sunat, kalau nanti cepat sembuh Mbah Yai saya suruh ngaji. Ini ujarnya atau nazarnya Ananda Muhammad Fizem Saputra. Maka hari ini mudah-mudahan Allah memberi ridha dan bebas dari nazar ujarnya, dikabulkan oleh Allah semua hajatnya. Amin Allahumma bibarakati sirri Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan khitan, maka khitan itu ada sebuah kias. Kalau Quran, selama saya membaca Al-Quran belum pernah menemukan perintah sunat atau khitan di dalam Al-Quran. Maka yang menjadi wajibnya khitan itu tersebut dalam kitab Usulul Fikih, namanya ilmu kias. Kias itu persamaan hukum. Ini perlu saya terangkan masalah kita. Dalam kitab itu diterangkan kullu ma la yatimu wajibun ila ma bihi wajibun, yang artinya setiap perkara yang tidak bisa menyempurnakan wajib, maka di situ hukumnya jadi wajib, yakni khitan alias sunatan. Dikiaskan dengan bab toharoh, bab sesuci. Apa di situ kiasnya? Karena sholat itu hukumnya wajib,
dan dalam sholat harus suci dari hadas kecil dan besar, dan harus suci dari najis. Maka hukumnya sunat di situ menjadi wajib karena ikut sesuci. Nah, sunat. Kalau Qur'annya belum pernah membaca diwajibkan khitan. Akan tetapi di situ tersebut dalam kitab Ushulul Fiqih. Di situ ijma dan kiasnya para ulama, maka hukumnya sunat bagi orang muslim adalah wajib. Karena itu kalau gak dibuka waktu kencing tetap ada sisa-sisa air kencing yang ketinggalan di dalam situ. Bahasa wong Jawa ikuti ya ikuti bahasa Indonesia ya melok. Jadi pilih radila iyo panggah melok katutan najis. Nah, maka sunat kuwi dadi hukume wajib karena bab sesuci kiasnya. Maka Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam dengan keseluruhannya. Dalam sekujur tubuh kita masukkan Islam. Islam adalah fitrah, Islam adalah sesuci, Islam adalah bersuci, Islam adalah agama yang suci. Maka sucikan diri kita dari ujung kuku sampai ujung rambut. Maka termasuk sunat wiyo sesuci. Maka kita masuk Islam keseluruhan. Jangan sampai kita masuk Islam enggak keseluruhannya, hanya masuk Islam pakaiannya aja. Kadang-kadang ada kok orang itu pakaiannya Islam tapi tingkah lakunya enggak islami. Ada orang itu pembicaraannya Islam tapi dalam praktek kehidupan enggak islami. Maka Quran menegaskan konteksnya udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kamu ikuti bujuk rayuan setan. Innahum lakum aduwwum mubin, setan itu bagimu adalah musuh yang jelas. Perlu kita mengerti saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, siapakah setan dan apa setan, seperti apakah setan. Selama saya hidup dari tahun 75 sampai sekarang, sampai tahun 2022, saya belum pernah mengerti yang namanya setan. Kira-kira sampean-sampean sudah pernah ketemu setan, Pak Bu? Maka menurut Rasulullah, setan itu sangatlah halus. Menggodanya setan terhadap anak-anak cucu Adam itu mimajridam, lewat peredaran darah manusia. Inilah godanya setan terhadap anak-anak cucu Adam alaihissalam. Akan tetapi menurut keterangan lain yang dinamakan setan, itu adalah musuh kita yang jelas. Sesuatu apapun bentuknya dan apapun modelnya dan siapapun orangnya, yang bila mana itu melalaikan kita terhadap ibadah kepada Allah, bila mana itu melalaikan kita terhadap Allah, maka itu dihukumi setan. Kadang-kadang setan itu ya beraneka ragam modelnya, beraneka ragam bentuknya. Karena saking hebatnya setan untuk menggoda manusia, untuk menjerumuskan manusia supaya manusia itu lalai kepada Allah, supaya manusia itu lupa kepada Allah, supaya manusia terjerumus ke jurangnya Allah. Maka setan sangatlah hebat, dan setan alias iblis itu mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diizini untuk menggoda anak-anak cucu Adam bila anak-anak cucu Adam yang mampu engkau goda. Dan siapakah anak cucu-cucu Adam yang tidak mampu digoda? Waktu zaman Nabiullah Ibrahim, sebuah hadisnya, aku tidak akan mampu menggoda anak-anak cucu Adam
Bila mana anak-anak cucu Adam itu tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang saya hormati, ayo kita bikin tameng yang kuat, ayo kita bikin benteng yang kuat, supaya kita tidak terjerumus oleh syaitan dan iblis, supaya kita tidak terjerumus, tersesat, tergoda, terkesima dengan godaan iblis dan setan. Maka janganlah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jolali Pak, lalu Gusti Allah jangan sampai lupa. Maka dalam Al-Quran, masuklah ke Islam keseluruhan, jangan sekali-kali tidak, karena Islam rahmatan lil alamin. Rasulullah penegas segala-galanya, penyempurna segala-galanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu loyalitas, agama taat. Tidak ada dalam ajaran Islam kekerasan bila mana Islam tidak dikerasin. Tidak ada ajaran Islam untuk mengejek dan mengolok, kecuali di situ ada ejekan dan olokan. Islam agama yang taat, di situ rahmatan lil alamin, selalu merangkul, selalu mengayomi seluruh alam jagat raya, sesuai dengan pernyataan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau Muhammad kecuali belas kasih sayang seluruh alam semesta ini. Artinya beliau Rasulullah mengayomi seluruh penduduk dunia, seluruh makhluk yang ada di dunia diayomi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kaitan dengan khitan itu adalah kewajiban seorang tua, kewajiban orang tua. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, 3 perkara kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, memberi nama yang bagus tatkala anak itu lahir, menurut penemu pendapat musyawarah suami dan istri. Nah, menurut orang lain kadang kan nama itu nggak bagus ya nama itu, tapi kan yang penting menurut pencipta secara lahiriah apik ngono ae. Ora melok gawe dadak urut jeneng. Sing penting apik nurut bapak lan mboke. Ngoten lho. Itu Pak. Wajibe wong tua, kewajiban orang tua memberi nama kepada anaknya yang bagus menurut bapak lan mboke. Meneh-meneh wong Jawa kadang Arab ya ora iso. Wis to, gak apa-apa jeneng Jawa. Sing penting karepe apik ngono ae. Karepnya bagus, maksud hati yang penting bagus. Kenapa seperti itu? Karena nama adalah sebuah doa. Walaupun nama itu sebelum sebuah doa, jangan terkecoh dengan nama. Kadang-kadang namanya Ma'ruf, uyuh pecicilan ini. Amin, amin. Ini contoh Pak Bu. Kalau ada yang namanya Ma'ruf jangan tersinggung. Jenenge Soleh, kadang-kadang karo wong tuane wani yo enek. Artinya sih bagus soleh. Soleh itu bagus. Ma'ruf itu yo bagus. Tapi kadang-kadang karo Pak Boe wani. Nah, karena apa saya sampaikan? Nama adalah sebuah doa. Akan tetapi Pak, terciptanya seorang anak akan menjadi soleh dan solehnya, dan soleh tidak solehnya, apik orane anak itu tergantung 3 perkara. Anak itu mau jadi bagus dan tidaknya tergantung 3 perkara. 1, orang tua keduanya oleh pendidiknya. 2, dalam pendidikan alias seorang guru-gurunya. 3, lingkungan. 3 faktor ini menjadi pencetak anak soleh dan solehah. Baik dan tidaknya seorang anak itu tergantung 3 perkara. 1, kedua orang tua. Karena yang paling mustajab doa bagi seorang anak bukan seorang nabi, bukan doanya seorang rasul, bukan doanya seorang kiai, bukan doanya seorang wali, bukan doanya seorang ustadz, akan tetapi yang mustajab doanya bagi seorang anak adalah seorang ibu dan bapak.
Perlu dimengerti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Waktu itu ada sahabat mau mati, seorang waliullah, seorang sahabat, seorang waliullah mau mati, tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengajari baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW? Yang menuntun, yang menalkin adalah baginda Nabi, bukan seorang ecek-ecek. Akan tetapi orang ini tidak bisa melafatkan, tidak bisa mengikuti apa yang dituntun oleh baginda Nabi, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ baginda Nabi lalu bertanya kepada orang-orang yang ada di majelis itu, apakah seorang ini masih punya ibu? Singkat cerita, masih ya Rasulullah, aku tolong carikan ibunya dan katakan kepada ibunya bahwa anaknya sudah sakaratul maut, disuruh ngampuni apa kesalahan anaknya ibu itu. Ibunya nggak mau, Pak. Sampai cerita lama ibunya nggak mau ngampuni, maafkan kesalahan seorang anak. Maka Rasulullah menegaskan, kalau ibunya tidak mau memaafkan apa dosa anaknya, maka sahabat cari kayu bakar, kita bakar manusia ini hidup-hidup. Singkat cerita, ibunya lalu datang dan memaafkan apa yang menjadi kesalahan anak tersebut. Setelah itu dituntun oleh Rasulullah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu seorang sahabat ini bisa menirukan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi penemu saya bahwa doa paling mandi mustajab itu adalah seorang ibu untuk anak, loh Pak, ini untuk anak. Bukan seorang kiainya, bukan seorang nabi dan rasulnya, karena nabi sudah mendoakan sahabat, tidak mustajab, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak ini punya dosa besar terhadap ibu. Maka inilah momentum kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa kita jangan sekali-kali punya dosa kepada ibu, terutama ibu. Yang kedua, saya bisa mengatakan bahwa doa yang mustajab bagi seorang anak, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang di dunia ini yang wajib saya taati ya Rasul? Kata Rasul, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu, sampai 3 kali. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mencetak anak soleh dan solehah itu tergantung seorang ibu, dan doanya seorang ibu di backing keduanya, pendukungnya adalah seorang ayah. Mau tidak mau seorang ayah harus menerima apa keadaan, walaupun 3 dibanding 1 penghormatan seorang anak terhadap sang ibu. Ini maka kita tidak ada bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya itu soleh dan solehah. Semua harapan orang tua, sebodoh-bodohnya orang tua, semales-malesnya ibadah orang tua, pasti mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Akan tetapi harus kita ingat, untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah, inilah konsep dan resep adalah 3 golongan. Kedua, orang tua olehnya mengarahkan. Kedua, pendidikan sangat menunjang karakter seorang anak. Maka di situ tertera, setelah memberi bagus namanya, ayu alimahu kitabahu iza aqolahu, ajarkan terhadap anakmu. Ini kewajiban orang tua, mendidik anak, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab hadis, mengajarkan kebaikan. Ini sebenarnya kewajiban kedua orang tua. Ayu alimahu kitabahu iza aqolahu, tatkala akalnya sudah sempurna alias sudah benih, maka dididiklah oleh kedua orang tua.
Berhubung orang tua sibuk, maka dititipkanlah kemana yang menurut orang tua itu bagus dan cocok dengan orang tua, di pesantren-pesantren, di pendidikan-pendidikan yang sepakat dan sepaham dengan kedua orang tua, dengan alasan karena kita aslinya tidak wajib Pak, aslinya yang wajib mendidik anak-anak kita adalah kedua orang tua. Ayu alimahu iza aqalahu, ayu alimahu kitabahu iza aqalahu, mendidik, memberi ngerti ajaran Quran, mengerti ajaran hadis-hadis, itulah ijma' dan qiyas, itulah kewajiban kedua orang tua. Karena pendidikan sangat menunjang untuk mencetak karakter terjadinya seorang anak itu dari pendidikan. Walaupun toh bahasa umumnya banyak orang Jawa itu ngomong kacang ki manut lanjarane, kambil kuwi ceblok ora doh teko wit. Ini wong Jawa kudu cerdas. Kalau saya bantah Pak, buktikan nggak semua kacang ikut lanjaran. Tanduran kacang cepono lanjarane, kadang yang mesti gelem ngelanjar dhewe, lek ora dirambat. Nah, jadi loro, walaupun toh ada kata-kata orang kalau kelapa itu jatuh tidak jauh dengan pohonnya, sampai coba pergi ke Lewa, sampai pergi ke Lampung Barat, Padang Cermen, Sekincau, pasti kelapa itu jatuh jauh dengan pohonnya, gelodok Pak. Ya Bu ya, ya Pak ya, nggak usah kecil hati. Wah saya ini nggak bisa apa-apa, bengkongnya nggak jelas. Apa ya toh iso anakku tak warah no ngaji, apa ya iso tak titip no ngaji. Loh, ini jangan kecil hati. Nasab kalau istilah bahasa Arab, keturunan kalau istilah orang Jawa itu belum tentu sesuai dengan harapan. Kalau diturut dengan nasab, kalau diprediksi mendetail keturunan, kita itu cerah tidak turunnya anak cucu Mbah Adam alaihi turunan Nabi awake dhewe iku elek-elek turunane Nabi Adam, buh pirang juta ewu turunan tapi gitu loh. Maka nggak usah kecil hati, walaupun toh kita nggak bisa ngaji. Bapak saya itu nggak bisa ngaji, ibu saya pun nggak bisa Arab, tapi delalah kelopone ceblok bluduk. Kelopone ceblok bluduk, apalagi kelapa yang mendoyong ke laut Pak, malah nyampe mana-mana itu kalau jatuh. Intir kepada arus, dibawa oleh arus, paham ya Pak ya? Maka tergantung kita oleh mendidik anak, mau ditaruh kemana anak kita ini. Nah ini tergantung, nanti akan menjadi percetakan seorang anak, karakter seorang anak digembleng oleh tukang pandi. Arep jadi arit, apa arep jadi golok, arep jadi pedang, apa arep jadi celurit, apa arep jadi peso, apa arep jadi patut. Iki pandine sehingga pertama besi mau dibikin sabit, mau dibikin parang, itu ukul. Nah ini yang ngolah seorang pandai. Setelah itu tercipta jadi arit, yang hebat bukan aritnya, pandinya. Oh pandai ini loh Kang, landep tenan arite. Nggih mboten Pak. Ngono sing kena entuk jeneng sing hebat pandai ini. Warit kuwi lho Kang, kena damene bengkong treu pandine tengah tenan kok lho. Sing dielek-elek ya pandai. Nah ini pasti pandai ini. Maka anak ini harapan semua orang tua. Maka bahasa orang tua, anak itu mikul dhuwur mendem jero. Ateges iso ngangkat derajat kawibawaane wong tua gara-gara anak iso ngejretne. Ya ndak apa ngejretne. Memalukan yo gara-gara anak. Maka anak kuwi bahasane wong Jawa, anak polah wong tua kepradah. Apapun tingkah laku seorang anak, orang tua akan menanggung resikonya. Ayo
Saya juga punya anak Pak, anakku 4. Aku ya berhati-hati untuk mengurusi anak, tapi ya jangan salah-salah, tetap 2. Kita usaha arahkan secara lahiriah, kita arahkan secara lahiriah, dan kita doakan secara batiniah. Saya pun ngomong sama istriku, yang paling mandi doane anak-anak 4 kuwi sampeyan lho Dek, itu aku sampean, karena sudah tertera itu, nggak bisa dibantah lagi. Nah maka ayyuhsina itu nomor 1. Yang kedua, diajarkan pelajaran-pelajaran kitabnya Allah. Nggak iso yo dititip-titip no, tak anu toh. Aku biyen yo ora dititip no, mak titip dhewe aku. Saya itu berangkat ke pesantren mangkat dhewe. Bapak kula gak ngeterno. No, gak diterno, aduh Pak, aduh, mangkat dhewe ya, pasrah dhewe karo Mbah Yai. Gitu loh. Maka hadirin yang saya hormati, semua inilah jadi harapan orang tua anak itu. Cuma anak lah sebuah harapan orang tua, maka kita arahkan secara nasihat lahiriah dan kita arahkan secara rohani lewat doa-doa kita siang dan malam, mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka tuntunan orang Jawa sebelum Islam masuk ke Indonesia secara meluas, walaupun itu tidak ada dalam Al-Qur'annya secara jelas, tapi dikiaskan dengan sedekah, maka orang Jawa begitu anak itu sudah mengandung dalam rahim seorang ibu, 38 wong Jawa wis sodakoan. Sodakoan manfaat fadilah supaya anak yang dikandung seorang ibu menjadi sempurna secara lahir dan batin. Amin Allahumma. Berhubung wong Jawa gak iso muni sodakoan, kadung biyen piwuruke simbah kuwi telon. Kenapa seperti itu? Karena janin yang dikandung seorang ibu di situ mulai dikasih hidup sempurna oleh Allah. Di situ jasadnya oleh manusia keutamaan sedekah. Orang Jawa sudah mempraktekkan, orang Jawa sudah membuktikan dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sedekah. Berhubung wong Jawa iki duduk wong Arab, eneke yo brokowan, gendurenan, telon, terus piton. Karena duduk wong Arab. Gitu. Apapun orang Jawa itu dulu dipakai ngedekne omah lho gendurenan. Nggih mboten Pak? Panen pari lho wong biyen yo brokoan, gendurenan, bahasane metik mutil, diawiti mutil pari, muji syukur karo Gusti Kang Maha Suci, sedekawan. Muga-muga panene barokah, muga panene angsal ka. Ngono lho. Pindah omah lho. Yo gendurenan wong biyen. Wong biyen ki teliti, Pak. Saya akui orang Jawa itu dulu teliti. Nah saiki wong Jawa ilang Jawa. Lah kok ora gawe ngene masalah ketinggalan, keterak pisan. Islam gak ono, Qur'ane ora ono gendurenan. Qur'ane ora ono telon-telon. Qur'ane ra nerangne eneke brokoan. Quran yo ora nerangne piton. Dek lali ayat sedekah kuwi fadilahe luar biasa. Ini tak jelas. Karena di situ orang bersedekah, harapan anak yang dikandung supaya utuh, sempurna lahir dan batin. Telon-telon ini sempurna lahir komplit jasad, mulai pucuk kuku sampai rambut komplit. Delalah anak iki kok lahir gak ono rambuté nu mboke yo kumet. Ya Allah, kok lahir gak ono rambute, ditukokno obat gak tukul-tukul. Iya mumet. Nah ikulah disodakoi, cara wong Jawa itu dibrokoi telon-telon supaya anak itu sing lahir dadi sempurna. Monggo Pak, monggo. Adi sempurna lahir. Batine ya ngono, muga-muga kanthi sedekah utawa brokoane telon-telon bocah iku nek lahir dididik ya gampang, diomongi ya penak, diarahno ya penak, dikai pelajaran ya gampang nyantol. Ngono. Wong Jawa biasa umumnya sing ditelon-teloni anak pertama. Kalau anak kula 4 nih kabeh tak telon-telon.
tak piton-pitoni Pak, kabeh papat iki. Tak piton-pitoni yo tak telon-telon. Walaupun enggak tak unggang ning tangga teparo, sing penting wis niat digekne sedekah diterno nang wong-wong. Lah penak ta ya. Jajalan apa? Isu-isu kok sampai iso sedekah. Bu ade besek wis dadi. Kok nek wong tandur iku mbok teri ngono seneng yo. Alhamdulillah yo aku yo urung sarapan. Lah ngono lho. Maksud ya iki. Makanya tinggi lah sedekah niku. Kalau menurut keterangan Quran memang jelasnya belum jelas, itu perlu kias. Dalam Quran ya sedekah, berbuat soleh dan soleha. Ini para bapak. Maka mulai sedini mungkin anak itu udah dilatih. Mbokku, ibuku, bapakku, aku masih di kandungan beliau loman, ahli jariah, ahli sedekah. Masa hidup bagi-bagikan kepada orang. Oh ini toh tata caranya. Betul loh. Setelah lahir cenger, orang Jawa sudah memakai yang namanya brokoan. Ya dong. Sego kulo putil-putil tonggo-tonggo tanggae kene apa? Enake Pak sedekahane wong bayi niku peh ra karu-karuan. Saestu nggih. Nah, itu mengambil dari kalimat barokatun, kata-kata brokoan. Lambene wong Jawa niku mbiyen gak iso muni barokatun, isone brokoan. Ya wis gak apa-apa. Barokatun itu artine muga-muga Gusti Allah nambahi kebagusan marang kula jenengan kabeh. Allahumma lewat barang sing sedekah nih, dan lo barokatun dan dijikuk brokoan. Wong Jawa lah ngoten nggih. Seperti itu Pak. Mama jenenge poniem, ngono diceluk ya yem ngono kuwi ya enggak poniem. Lho ngono wong Jawa iki gampang dijikuk akhir-akhir. Ya itu enggak perlu kita mah, yang penting ini ilmu. Karena semua menginginkan anaknya jadi soleh dan solehah. Maka perbanyak sedekah untuk anaknya, gitu loh. Anaknya itu perlu disedekahi, anaknya memang perlu disedekahi. Kadang anak niku rewel, angel disedekahi. Barokah sedekah oleh dongane wong sing disedekahi, pasti doanya nggak ada yang jelek. Semoga-moga kabul apa hajate Pak Nurdin sekeluarga. Allahumma amin. Ngono iku aku lo paling seneng sedekah niku. Nggih. Iki. Yang nomor 3, wajiban orang tua terhadap anak itu adalah menikahkan jikalau sudah ketemu jodohnya. Ini kadang orang tua salah paham, anaknya rabi dipenggak. Ulama saya saja nggak mau Pak menahan, menggak apa bahasa menggak? Ya menahan orang yang mau nikah, saya nggak bisa. Memenging, nggak boleh, karena Rasulullah setiap ada umatnya melapor kepada baginda mau nikah, Rasulullah selalu mendoakan barokallahu wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Cara Jawane muga-muga Gusti Allah nambahi keapian marang awakmu lan muga-muga Gusti Allah ngumpulake keapian marang awakmu keloron wong lucu. Lho, lah kok awake dhewe nyegah wong arepe ra di. Lha isih cilik ya kudu diarahno, gitu, dikasih nasihat. Karena masa muda, masa remaja itu adalah peluang emas, bebas bagikan burung berterbangan. Untuk menuntut ilmu sepuasnya itu masih bisa, untuk bekerja sekuatnya itu masih bisa. Tapi kalau sudah rumah tangga, bahasane wong Jawa kabotan sungu, pang-pangane weh. Kadang kalau udah berkeluarga, saya aja masih belajar Pak. Kadang kalau sering belajar keluar, itu bojone kadang ya usul dilu-dilu kok karena kita sudah mempunyai tanggung jawab. Maka menurut saya seorang laki-laki itu tanggung jawabnya banyak, bukan hanya satu. Siji, tanggung jawab ngurusi awake dhewe
supaya kita bisa sempurna lahiran wa batinan, dunia sampai akhirat. Dua, tanggung jawab seorang laki-laki yang sudah berkeluarga itu adalah kepada terhadap istri dan jenjang kebutuhan keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Itu adalah tanggung jawab seorang suami. Maka Al-Quran menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cara Jawane wong lanang iku dadi jejekno, dadi imame kabeh wong wadon. Maka kalau sudah pada waktunya kita harus menikahkan kepada anak-anak kita. Timbangane rabi DVD. Nah ini 3 perkara kewajiban seorang ayah terhadap seorang anak. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari salah satu konsep dan resep rumah tangga bahagia, baginda Nabi menyebutkan salah satunya adalah wa auladuhu abror, mempunyai anak yang bagus, anak sing apik, anak sing bagus ki piye? Iki perlu jenengan tekok nih karo awake dhewe. Anak yang bagus itu kayak mana? Apa anak yang ganteng, apa anak sing wayu, apa anak sing pinter? Kadang bocah ki wayu ya pinter, niku kadang ya iso gobloki nyengoh-nyengohne wong tuane lho. Bisa apa ora? Kadang ya iso minteri bapak lan simba. Bocah ganteng pinter, kadang ya minteri wong tuane. Maka Rasulullah menegaskan wa auladuhu abror, anak-anak yang bagus. Seperti apakah anak-anak yang bagus? Yaitu menurut versi agama soleh dan solehah. Artinya soleh baik secara lahiriah maupun batiniah, sopan dan santun. Maka ajarkanlah kepada anakmu Al-Quran. Ini perintah Rasulullah. Ya, ajarkan anak-anakmu Al-Quran. Kenapa seperti itu kata Rasulullah? Karena Al-Quran adalah segala sumber kebahagiaan manusia, baik itu dunia maupun akhirat, itu ada di kandungan dalam Al-Quranul Karim. Perlu diajarkan apa? Bukan sekedar membaca kalimat, membaca lafaz Al-Quran, akan tetapi harus mengetahui dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan, baik itu secara perbuatan maupun perkataan, secara Al-Quran. Ikuti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis diriwayatkan oleh Aisyah, pernah ditanya oleh sahabat, seperti apakah Rasulullah itu perbuatannya sehari-hari? Aisyah menjawab, Rasulullah adalah bagaikan Al-Quran berjalan. Apa perbuatan Rasulullah? Itu adalah seperti Al-Quran berjalan. Isi kandungan Al-Quran dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kulolan panjenengan kabeh pengen urip kepenak dunia akhirat, pengen sempurna dunia akhirat, pengen berhasil sesuai harapan dunia akhirat, mari kita praktekkan dan kita kaji dan kita pahami dalam isi Al-Quranul Karim. Maka kalau Al-Quran sekedar dibaca Pak, kayaknya nggak ada mu'asyarah. Mu'asyarah itu nggak ada pelabet, nggak meresap, nggak ada manfaat bagi pembaca. Kalau diganjar tetap dapat ganjaran. Perlu dimengerti, yang namanya pahala, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seorang hambanya. Walaupun toh membaca satu huruf Al-Quran, maka akan dikasih pahala oleh Allah, tapi belum tentu bisa meresap ke jiwaan manusia tersebut. Maka contoh, membaca Al-Quran mendapat pahala, dan membaca Al-Quran dapat pahala dan bisa meresap ke jiwa manusia, bagaikan orang-orang yang menyiramkan air ke dalam kaca.
dan orang-orang yang menyiramkan air di dalam pasir. Paham? Kalau kita menyiram air di dalam kaca, pasti kaca itu basah, tapi tidak akan bisa meresap di dalam kaca. Tapi kalau kita menyiram air ke dalam pasir, ditumpukan pasir, pasti pasir itu akan basah dan meresap di dalam pasir. Itulah membaca Al-Quran yang dipraktekkan isinya, diamalkan dalam perbuatannya sehari semalam, baik secara perbuatan maupun perkataan. Bapak Ibu yang saya hormati, jam 11. Kayaknya udah siang, jam 11. Gue selak repot ya Pak Nurdin ya. Sampai di sini mudah-mudahan nagari wis diudari seksine jenengan kabeh. Allah minabulaken apa sing dadi hajati Bapak Nurdin sekeluarga besar, mudah-mudahan barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah liridillah wa bi syafaati rasulillah wa karamati auliyaillah hasil maqasidana bisiriha bi barakati Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad awalina wal akhirina wa sallim tabaraka rasulullah jemain alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya khaliq ya awalu ya akhir ya zahir ya batin ya malikul mulki ya dzal jalali wal ikram. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lana dzunubana wali tayyana warhamhumana kama rabbayana shaghira wali jami ustadi ustadina wa jami masyayikhi wa masyayikhina wa tabi bainanahum bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi bismillahirrahmanirrahim. Mim ain sin qaf. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsina wa min syarri ghairina wa min syarri kulli dabah anta akhadha bi nasiyatiha inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna waliyallahu nazala al-kitaba wa huwa yatawalla as-shalihin wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma alaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha jamil awali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Salamun atallaha biqalbin salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.